pengurus Partai Umat DPW DKI Jakarta akan menyerahkan dua usulan nama terkait Pilkada DKI Jakarta, dan usulan-usulan itu berasal dari pimpinan daerah se-DKI Jakarta. Jadi ada beberapa daerah itu mengusulkan 6 nama, ada 5 nama, ada 3 nama. Kemudian kami mengerucutkan menjadi 2 nama yang kami anggap nama-nama tersebut mampu dan punya rekam jejak yang bisa dipertanggungjawabkan untuk memimpin DKI Jakarta. Alasan lainnya adalah kita perlu pemimpin yang memang selain rekam jejak yang jelas, ya mereka punya moralitas yang baik, kemudian juga hasil kerjanya itu bisa diukur ya. Karena kalau kita mengusung nama hanya berdasarkan yang karena kedekatan atau apa sebagainya ya ada sebagian berkembang seperti itu, menurut saya itu kurang baik untuk DKJ yang nanti ke depan itu punya otoritas wilayah lebih luas daripada Jakarta seperti sekarang ini. Jadi nama yang diusulkan itu adalah pertama Saudara Anies Rashid Baswedan, yang kedua adalah Saudara Ridwan Kamil. Nah, kenapa Ridwan Kamil ini masih diusulkan oleh kami, oleh teman-teman terutama, dan itu berdasarkan masukan dari masyarakat, karena kita juga melihat Ridwan Kamil itu ya mumpuni lah ya dalam memimpin Jawa Barat. Jadi sekali lagi Jakarta berharap bahwa pemimpin yang akan memimpin Jakarta ini, karena ada luasan wilayah, nanti memang harus orang-orang yang kompeten dan ya sanggup untuk memimpin Jakarta ke depan. Jakarta bukan tempat yang untuk coba-coba, jadi ya karena kotanya juga kota bisnis, tentu harus punya koneksi yang bersifat lebih luas dari luar. Hari ini kami menerima usulan ya, rekomendasi dari DPW Partai Umat DKI Jakarta terhadap calon gubernur, mungkin nanti juga di calon wakil gubernur ya setelah nanti mereka sudah dapat. Nah, memang secara prosedur itu menurut peraturan memang untuk surat SK maupun nanti surat rekom atau pengusungan ya, bukan untuk mengusung, memang mengusung ada 2, bisa menggunakan kursi, bisa menggunakan suara, perolehan suara ya. Walaupun kami sadar diri bahwa Partai Umat mungkin belum sebesar ya partai-partai yang sudah established, tapi bagi kami jaringan yang kami punya itu bisa jadi menjadi penentu gitu ya. Karena bisa jadi ini Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung ketat ya, karena menurut survei kan mungkin Pak Anies itu baru sekitar 40% ya, Pak Ridwan Kamil juga masih jauh di bawah Pak Anies. Nah, tentu dengan adanya dukungan seperti Partai Umat, apalagi kami punya jejaring di seluruh kabupaten, kota, dan wilayah, kami harapkan itu bisa menjadi semacam penentu nantinya ketika suara itu sangat ketat ya. Walaupun memang karena ini partai baru merintis, tentu belum, popularitas kami masih rendah, elektabilitas kami juga belum terlalu signifikan, tetapi bukan berarti itu sesuatu yang tidak bisa memenangkan seorang paslon ya, atau paslon. Justru suara yang ketat itu justru nanti akan ditentukan oleh suara-suara yang mungkin seperti Partai Umat ini. Tentu nanti kita akan mengajak, mungkin sahabat-sahabat akan mengajak sahabat-sahabat partai lain ya yang mungkin belum dapat kursi di DKI Jakarta. Ada mungkin partai seperti PKN ya, ada Partai Buruh ya, Garuda, Gelora. Itu kalau digabung ya itu lumayan bisa untuk menjadi penentu ya, dengan jejaring-jejaring yang mereka punya, dengan infrastruktur yang mereka punyai, tentu itu akan membuat suara yang bisa merubah peta kemenangan. Jadi itulah kenapa DPW Sahabat DKI ini mengusulkan nama Pak Anies dan Pak Ridwan, dengan harapan partai-partai yang belum mendapat kursi ini nanti akan saling menyusun kekuatan. Tentu tidak hanya dengan
partai non kursi, tentu juga dengan partai-partai yang sudah dapat kursi. Dengan nanti adanya rekomendasi dari DPW DKI Jakarta, nanti kami akan segera rapat DPP, karena mekanismenya yang mengeluarkan nanti SK-nya adalah DPP, termasuk surat B1 KWK itu ya, yang nanti untuk pendaftaran di KPUD DKI Jakarta. Nanti kemudian setelah DPP rapat, tentu kami akan konsultasi dengan Majelis Suro, yaitu Bapak Amin Rais, ada Pak Kaban dan Ustaz Sambo dan beberapa jajaran Majelis Suro lainnya. Mudah-mudahan dengan rekomendasi yang diusulkan oleh DPW DKI Jakarta ini bisa menjadi penyemangat ya bagi calon gubernur ya di DKI, terutama untuk Pak Anies Baswedan dan Pak Ridwan Kamil. Tentu ini baru usulan dari DPW DKI, tidak menutup kemungkinan mungkin nanti ada aspirasi seiring dengan semakin mendekatnya pendaftaran. Tentu kami dari DPP juga akan berusaha menyerap aspirasi-aspirasi yang datang dari di luar dari internal kami. Kalau kemarin kan Partai Umat juga mendukung Pak Anies di Pilpres gitu. Sekarang kalau misalnya Pak Anies kemudian diajukan kembali ke Pilgub, bagaimana tanggapannya? Apakah kesannya turun pamor kah atau seperti apa kalau misalnya nanti diusung kembali? Baik, untuk masalah apakah Pak Anies setelah Pilpres kemudian sekarang jadi cagup gitu ya, atau masuk ke Pilkada DKI, apakah itu bisa menurunkan pamor? Bagi kami ya sebagai partai politik, tentu indikator seorang yang namanya ingin mengadakan perbaikan atau perubahan di masyarakat itu tidak bisa disimplifikasikan hanya dengan bahwa orang tersebut yang tadinya Pilpres kok turun ke DKI. Justru karena dia merasa, kalau menurut kami ya, merasa Pak Anies ini adalah dia pernah melakukan sesuatu di DKI Jakarta, dan dia merasa ada yang belum dia bisa lanjutkan karena kemarin terputus. Karena persyaratan undang-undang pada saat itu pilkada serentak kan dia harus terputus ya di jalan, sehingga ada PJ Pak Heru. Nah, jadi menurut kami ada banyak proyek-proyek untuk perbaikan masyarakat yang belum selesai. Dan kami melihat Pak Anies itu mampu untuk meneruskan yang kemarin belum selesai. Jadi kan baru cuma 5 tahun. Nah, jatah dia kan seharusnya 2 periode. Nah, bagi kami karena kemarin Pilpres itu belum ditakdirkan tentu orang yang sebagus mamanya Pak Anies ini kan harus diberikan kesempatan ya untuk meneruskan proyek-proyek dia yang belum selesai. Jadi bagi kami adalah tidak ada urusan dengan pamor, karena selama orang ingin melakukan perubahan hingga tingkat RT pun nggak masalah kalau orang mau melakukan perubahan. Jadi justru bukan turun pamor, justru itulah kebesaran hati seorang politisi dalam ini Pak Anies politisi. Kebesaran hatinya, dia tidak malu untuk bertanding di level di bawah Pilpres karena ingin mengabdi, ingin berbuat sesuatu kebaikan kepada masyarakat. Jadi kami memandang itu sesuatu yang mulia. Kalau dari Partai Umat sendiri udah komunikasi belum sih Pak ke PKS soal dukungan ke Pak Anies? Kemudian juga Partai Umat udah komunikasi belum ke parpol lain gitu terkait dukungan ke Pak Anies Baswedan sendiri? Terima kasih. Baik, justru setelah DPW DKI memberikan aspirasinya ke DPP, nah barulah DPP bisa nanti melakukan komunikasi. Karena memang prosesnya harus kami tampung dulu nih aspirasi dari DPW, dan DPW juga ternyata menampung juga dari aspirasi dari DPD yang kabupaten kota. Jadi kami ingin menciptakan partai kami sangat demokratis. Jadi suara-suara dari bawah itu kami tampung, naik ke DPW, naik ke DPP, hingga nanti kami sampai ke yang kekuasaan tertinggi itu kan di Majelis Suro, Pak Amin Rais dan Majelis Suro yang lainnya. Nah disitulah proses komunikasi itu akan mulai dijalankan. Nah, setelah mendapatkan ini, tentu kami nanti akan mengagendakan bertemu dengan Pak Anies agar bisa menerima kami dari DPP dan Pak Ridwan tadi ya, dan dari semua calon yang ada, sehingga kami nanti bisa ya setidaknya walaupun kami tidak perlu terlalu ini ya semacam heboh sendiri ya fit and proper test lah ya, walaupun itu
mungkin lebih layak untuk partai-partai besar, tapi kami juga ingin walaupun masih kecil seperti ini, ingin menyodorkan kader terbaik ataupun politisi terbaik untuk mengawal atau membangun di DKI Jakarta ini. Insya Allah kami akan segera komunikasi dengan partai-partai pengusung yang sudah mengusung Pak Anies, ya, PKB, PKS, baru 2 yang masalah ya, yang baru menyatakan mengusung. Nah, untuk wakil gubernurnya tentu itu bukan wilayah kami ya. Kami hanya ke calon gubernur, ya kami serahkan mungkin ke Pak Anies dengan komunikasi dengan partai-partai politik yang ada. Jadi kami nggak akan masuk mungkin ke wakil gubernur, tapi lebih ke gubernurnya saja.